Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sidqul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Philant Ranking. Nah, kita akan langsung saja bahas mengenai Philant Ranking. Nah, yang pertama-tama, apa itu Philant? Nah, kita akan mengerti dulu dari sebuah konsep Philant. Nah, di sini VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Nah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, jadi sederhananya itu VLAN ini adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Jadi misalkan satu buah switch mempunyai beberapa jaringan, banyak jaringan, dan menggunakan VLAN yaitu teknik membagi agar switch ini menjadi efisien dan jaringan logis yang terpisah. Nah, VLAN juga memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi. Nah, simpelnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini jika kita analogikan atau kita pengertiannya lebih lanjut, nah, misalkan satu buah perusahaan memiliki 3 buah divisi. Nah, seperti ini misalkan divisi NOC, divisi administrasi, divisi programmer. Nah, masing-masing divisi itu terhubung ke dalam satu buah switch. Sebentar, kita buat dulu di sini untuk misalkan di sini ada satu buah switch. Adapun masing-masing divisi misalkan mempunyai beberapa komputer. Nah, kalau di NOC misalkan kita beri 2, administrasi 1, programmer 3. Nah, dari masing-masing divisi ini terhubung ke dalam satu buah switch fisik. Nah, kita anggap ini switch fisik. Nah, perlu diketahui juga dalam switch ini ada fungsi dari switch ini, yaitu yang pertama ada membagi atau membagi beberapa buah jaringan agar supaya lebih efisien. Nah, yang kedua yaitu membroadcast. Nah, yaitu membagi jaringan kepada jaringan yang sudah disegmen. Nah, ini untuk fungsi dari satu switch. Nah, adapun kalau switch fisik itu mempunyai sekitar 12 sampai 24 port Ethernet. Nah, jika kita bayangkan ya teman-teman, misalkan satu buah masing-masing divisi ini terhubung ke satu buah switch, apakah tidak akan hambur gitu? Port Ethernetnya akan terbuang sia-sia. Misalkan satu buah switch hanya digunakan oleh 2 Ethernet atau satu buah divisi. Nah, itu kurang efisien ya teman-teman, jadi akan membuang atau sayang pada port Ethernet sisanya. Adapun yang kedua, nah, fungsi dari VLAN ini yaitu membagi jaringan dalam satu buah switch agar tidak seperti kasus tadi satu buah divisi satu switch misalkan seperti itu. Nah, fungsi dari VLAN itu agar tidak menghambur-hamburkan port Ethernet atau jaringan supaya lebih efisien. Adapun yang fungsi dari switch kedua itu membroadcast. Nah, semisal kan kita dari satu buah divisi ingin mengirimkan pesan, tapi pesan itu ingin sampai ke divisinya sendiri.
Misalkan ini programmer ingin mengirimkan pesan ke programmernya lagi. Nah, akan tetapi sudah terhubung ke dalam satu buah switch. Nah, yang pastinya pesan dari programmer ini akan ke switch dulu, lalu switch ini membroadcast. Nah, akan tetapi di broadcast di sini switch ini akan bingung. Akan banyak sekali yang terhubung dengan switch ini, lalu bisa saja pesan itu tidak akan sampai atau tidak akan tertuju ke komputer yang diinginkan oleh si programmer pengirim ini. Nah, dengan adanya VLAN itu akan terorganisir atau terbagi-bagi dalam beberapa jaringan untuk di satu buah switch. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk dari konsep atau gunanya VLAN ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung mengimplementasikannya pada Cisco Packet Tracer agar teman-teman semua bisa mengerti bagaimana cara atau perbedaan sebelum dan sesudah memakai VLAN. Nah, langsung saja di sini kita buat sebuah jaringan dulu, kita hubungkan dulu, kita tekan switch, lalu kita hubungkan. Nah, lalu kita beri IP pada masing-masing PC tersebut dulu ya, teman-teman. Sini 192.168.1.1/24. Nah, yang di sini 192.168.1.2/24. Yang di sini 192. Seperti ini. Lalu kita input atau kita masukkan dari IP-nya, kita konfigurasi ke PC masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan lihat apakah sudah terhubung atau belum. Kita masuk ke menu simulation. Kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Kita akan coba. Kita reset dulu agar satu pesan yang terdetect. Kita akan lihat. Nah, dari PC 0 ini mengirimkan ke switch terlebih dahulu. Nah, sini lalu menerima PC 3 atau PC tujuan. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman, successful. Nah, kita lihat di sini untuk ICMP-nya yang terakhir. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, IP-nya tujuan, lalu layer satunya masih normal. Nah, yang berarti sudah terhubung. Nah, ketika kita menggunakan VLAN atau kita kelompokkan di sini, kita coba kelompokkan. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan VLAN dari dua buah ini, anggap saja ini divisi ya teman-teman. Nah, caranya kita ke switch, lalu kita aktifkan terlebih dahulu ke config terminal. Nah, setelah itu kita langsung berikan VLAN. Misalkan VLAN itu bebas ya teman-teman, dari 0 sampai 1000 kurang lebih. Nah, saya akan menggunakannya di sini VLAN 10. Nah, sudah masuk ke config VLAN. Nah, lalu kita berikan nama yang VLAN yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ambil contoh yang tadi saja, NOC. Nah, sudah di sini. Lalu kita lihat apakah nama dari VLAN atau VLAN yang kita berikan juga sudah terinput. Nah, cara mengeceknya yaitu kita bisa mengkomen do show
VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. VLAN 1. Nah, ini kita yang kita sudah tadi sebelumnya masukkan, VLAN 10. Namanya NOC, nah status aktif. Nah, tetapi untuk port ini belum ada ya teman-teman, karena kita belum masukkan komputer mana saja sih yang untuk VLAN 10 ini. Nah, nanti kita akan masukkan ya. Nah, tetapi kita akan ke VLAN 20 dulu, yaitu VLAN yang sini. Kita akan masukkan name, misalkan NOC. Kita exit, lalu kita lihat to show VLAN brief. Nah, bisa juga disingkat untuk komennya teman-teman seperti ini. Nah, sudah dilihat, sudah termasuk atau terinput untuk VLAN 10 dan 20, MOC dan NOC. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan dari PC masing-masing ini ke VLAN yang kita berikan. Nah, misalkan di sini VLAN 10, VLAN 20. Atau tadi itu namanya NOC ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lalu masukkan dari PC yang kita inginkan ini. PC yang berada di VLAN 10, kita harus menginput terlebih dahulu dengan cara kita di sini interface range, lalu FA. Nah, FA ini untuk kabel yang terhubung pada PC tersebut ke switch-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini untuk PC 0 FA 0/1. Nah, kita lihat di sini atasnya ini PC 2 FA 0/2. Nah, berarti kita memasukkan 2 buah port. Berarti kita FA 0/1 lalu kita berikan koma. Nah, bisa saja seperti ini teman-teman, strip, namun akan lebih baik itu menggunakan koma agar lebih terbaca ya. FA 0/2. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke konfigurasi interface range. Lalu kita berikan switch port mode access. Port mode access. Nah, sebetulnya dalam VLAN ini juga ada 2 mode teman-teman. Yang pertama ini ada mode akses yang kita berikan, yang kedua ada mode terang. Nah, untuk mode terang itu akan berbeda bahasan lagi ya teman-teman. Nah, yang sekarang kita akan bahas itu tentang mode akses. Nah, mode akses ini lebih simpel lagi teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke switch port mode akses, lalu kita berikan switch port akses mode. Akses mode. Switch port akses. Nah, kita berikan ketika kita sudah memasuki konfigurasi interface dari FA 01, FA/1 dan FA 0/2. Nah, setelah di sini switch port akses VLAN 10. Nah, karena kita ingin memasukkan port 2 ini ke VLAN 10, yaitu switch port akses untuk mengakses VLAN 10 diizinkan seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini sudah, kita akan mengecek do show VLAN brief. Nah, sudah terlihat teman-teman. Untuk VLAN 10 namenya NOC, status aktif. Nah, untuk portnya yaitu 0/1 dan 0/2. Nah, sekarang kita masukkan untuk VLAN 20 komputer dari VLAN 20 ke MOC atau ke divisinya. Langsung saja di sini interface range FA 0/3 ya teman-teman, 3, FA 0/4. Nah, kita sudah masuk, lalu kita berikan seperti tadi switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat lagi to show
VLAN brief. Nah, sudah terlihat teman-teman, sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Setelah ini kita akan lihat apakah dari VLAN sebelumnya, dari VLAN 10 ke VLAN 20 ini apakah bisa tersambung. Nah, kita masuk ke simulation sekarang. Reset simulation, delete. Nah, kita akan mencoba dari masing-masing VLAN terlebih dahulu. Apakah terhubung? Nah, seperti ini. Lalu kita play. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Dari pesan yang dikirimkan PC 0 lalu ke switch. Nah, setelah dari switch ini tidak menyebar atau tidak membroadcast. Nah, kenapa tidak membroadcast? Karena switch ini sudah tahu VLAN 10 itu yang diisinya siapa saja dan sudah tahu tujuannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi tidak perlu membroadcast terlebih dahulu karena PC yang dituju itu berada di VLAN 10 atau di divisi yang sama. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat dulu sampai successful. Nah, setelah successful, kita lihat untuk ICMP terakhirnya sesuai ya teman-teman. Di sini IP header layer 2, layer 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya apakah kita bisa mengirimkan dari PC atau dari masing-masing VLAN ini? Misalkan kita ingin mengirimkan pesan dari VLAN 10 ke VLAN 20, apakah bisa? Nah, kita akan coba. Kita delete dulu. Nah, kita akan coba dari misalkan PC 1 ke PC 2. Ini mengirim pesan berbeda segmen ya teman-teman. Apakah bisa? Kita akan lihat. Kita lihat PC 1 mengirim ke switch. Nah, tidak bisa teman-teman. Nah, kenapa balik lagi? Karena berbeda segmen. Jadi kayak kita mengirimkannya kayak terbatas gitu teman-teman. Jadi VLAN 10 dan VLAN 20 ini kayak ruang yang berbeda. Nah, sedangkan PC 1 ini tidak bisa masuk ke ruang itu karena tidak memiliki akses. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Dari respon switch-nya tidak bisa mengirimkan ke VLAN 20 karena VLAN 20 ini kurang lebih port dari PC 1 ini yaitu FA0/2 ini tidak memiliki akses ke VLAN 20. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan violet dari statusnya. Kita lihat di sini PC1. Nah, PC1 ke switch 0, switch 0 ke PC 0. Nah, lalu tidak ada respon switch 0 ke PC1, PC 0. Nah, tidak ada yang nyampai ke PC 2 atau 3. Nah, apakah VLAN yang berbeda ini tidak bisa saling berkomunikasi? Mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa saja teman-teman. Namun di sini kita pada defaultnya, pada konfigurasi seperti ini, switch itu tidak bisa mengirimkan pesan atau akan violet terus. Nah, namun kita juga bisa mengirimkannya dengan menggunakan bantuan satu buah device lagi, yaitu router. Nah, router itu akan mengkonfigurasi semua jaringan, jadi akan terhubung dengan router semua. Nah, untuk switch ini hanya terbatas sampai sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup segini untuk dari perkenalan dari VLAN. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan membahas atau melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai konfigurasi trunk. Nah, sebelumnya juga kita sudah bahas yaitu VLAN itu ada dua mode ya teman-teman. Yang pertama akses yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, yang kali ini kita akan bahas itu mengenai mode yang kedua yaitu mode terang. Nah, untuk mode terang ini kita harus memiliki dua buah switch. Dan dua buah switch berarti kita akan membuat dua buah VLAN lagi. Seperti ini teman-teman. Kita berikan satu buah switch.
konfigurasi terang itu bekerja pada dua buah switch, teman-teman. Jadi seperti dua buah perusahaan atau vendor yang berhubung satu sama lain. Nah, kita beri tanda terlebih dahulu. Ini untuk VLAN 10. Di sini kita beri IP-nya yaitu 192.168.1.3 karena melanjutkan dari VLAN yang 10 ini, teman-teman. Yang ini sebelumnya 1.2, sekarang ini 1.3. Nah, setelah itu kita konfigurasinya untuk PC ke switch itu sama ya, teman-teman, yaitu konfigurasi mode akses seperti sebelumnya. Di sini kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan coba apakah bisa mengirimkan pesan violet. Nah, violet karena dua buah switch ini belum terhubung ya, teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita konfigurasi untuk VLAN-nya pada switch 2. Di sini kita enable confi. Nah, lalu kita masuk ke interface, kita ke VLAN dulu ya. VLAN 10, name NOC, kita exit, lalu ke VLAN 20, MOC, kita exit, lalu kita konfigurasi dari PC-nya, kita masukkan ke VLAN. Interface range FA 0/1 sampai /2 ya, teman-teman. Nah, bisa juga untuk FA ini konfigurasi interface bisa menggunakan seperti ini, strip atau koma, teman-teman. Nah, kalau strip ini yang berarti FA 0/1 sampai 2. Nah, setelah itu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, teman-teman. Setelah itu keluar, lalu kita interface lagi untuk yang keduanya, range FA 0/3 sampai 4 berarti, teman-teman. Lalu switch port akses VLAN 20 berarti, teman-teman. Nah, setelah itu kita keluar, lalu do show VLAN read. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terinput ya, teman-teman. PC-nya sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN-nya masing-masing. Nah, setelah itu apakah kita bisa mengirimkan pesan langsung? Kalau sesama perusahaan atau sesama switch itu masih bisa ya, teman-teman. Kalau berbeda switch, bagaimana? Apakah bisa? Nah, ternyata violet ya, teman-teman. Nah, adanya violet ini karena dua buah switch ini belum adanya trunking. Nah, kita langsung saja untuk bagaimana caranya kita mengkonfigurasi trunk. Kita masuk seperti ini, lalu kita ke interface range FA, yaitu FA-nya 0/5 ya, teman-teman, karena ini yang terhubung dengan dua buah switch atau switch masing-masing. Nah, setelah masuk, kita sini switch port mode trunk. Nah, setelah ini kita coba lihat, kita exit apakah sudah ini, yaitu cara melihat apakah sudah atau mengecek trunking. Kita di sini do show interface trunk. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman, port FA 0/5 mode on di sini. Nah, kita akan coba ke switch yang satunya. Sini kita ke interface range FA 0/5, lalu switch port mode trunk. Nah, setelah itu
Kita keluar, lalu kita lihat do show interface trunk. Sudah terinput untuk terangnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini port FA015 mode on. Nah, ini ada encapsulation. Nah, apa sih encapsulation itu? Nah, encapsulation ini 802.1Q ini protokol tagging yang ada pada trunking. Nah, ini pun ada statusnya trunking, ada nanti VLAN. Nanti VLAN itu port yang tidak diberikan tagging. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk ini semua. Nah, ini ada nanti VLAN-nya 1 ya, teman-teman. Nah, di sini ada VLAN allowed on trunk. Nah, VLAN allowed itu VLAN yang diizinkan. Diizinkan untuk terang yaitu dari sini 1 sampai 1005. Yaitu ini tuh defaultnya ya teman-teman. Default dari allowed on trunk VLAN allowed. Nah, adapun di sini VLAN allowed and active in management domain. Nah, ini di sini ada VLAN kita yaitu 1020. Nah, setelah seperti ini kita akan coba apakah sudah saling terhubung atau belum. Kita dari PC 0 ke PC 16. Nah, kita akan coba lagi dari PC yang lain. Nah, kenapa bisa violet? Kita akan coba mengeceknya di sini, teman-teman. Kita coba ping terlebih dahulu. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini TTL, teman-teman. Berarti sudah terhubung. Nah, kita akan coba lagi. Dari sini, kita coba dari sini ke sini. Nah, sudah successful ya, teman-teman. Nah, kita juga coba yang sebelumnya gagal. Kita akan coba ping kembali. Untuk mengecek itu tidak hanya dengan berbentuk pesan saja ya teman-teman, bisa saja berbentuk ping 1.3 ya teman-teman. Untuk 3 sudah terhubung. Nah, namun di sini sudah reply from ya teman-teman, yang berarti sudah saling terhubung. Nah, untuk patokan pengecekan itu tidak hanya dari pesan ya teman-teman, bisa juga mengenai atau menggunakan ping. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk konfigurasi terangnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai terang allowed atau konfigurasi terang allowed. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan melanjutkan ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi allowed terang. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai konfigurasi mode akses dan mode terang. Nah, di sini selanjutnya adapun allowed terang. Nah, kita ke pengertian terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan mengimplementasikannya lagi pada Cisco. Nah, di sini saja langsung allowed terang. Nah, pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati terang link antara perangkat jaringan. Nah, terang link memungkinkan beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.802.1Q. Nah, dengan perintah switch port terang allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati terang, membatasi traffic untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, sebelumnya juga sudah dibahas ya teman-teman. Nah, secara default, terang ini mengizinkan semua VLAN. Nah, tetapi Anda juga bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Nah, untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface terang. Nah, keuntungan dari menggunakan allowed terang ini apa sih? Nah, adapun keuntungannya di sini, keuntungannya adalah menghemat bandwidth. Nah, bisa menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan agar VLAN yang lain VLAN yang tidak diizinkan tidak bisa melewati atau mengirimkan pesannya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke pengimplementasiannya, teman-teman. Nah, di sini kita ke Cisco. Nah, untuk allowed terang kita akan menambahkan satu buah VLAN lagi, yaitu VLAN 30 saja. Di sini VLAN 30, IP-nya 192.168.10.1 saja, size 24. Nah, adapun di sini VLAN 30
untuk konfigurasinya sama ya teman-teman seperti sebelumnya. Kita akan menambahkan VLAN-nya dan kita akan mengkonfigurasi mode akses terlebih dahulu. Kita hubungkan, lalu kita beri IP 192.168.10.1. Setelah itu kita ke switch di sini, kita exit terlebih dahulu, lalu kita ke VLAN 30 member. Kita lihat, nah di sini sudah ada ya teman-teman, sudah terdaftar. Adapun di sini juga sudah terdaftar, tapi kita akan mencoba mendaftarnya kembali interface FA 0/6 ya teman-teman. 6, lalu di sini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Selanjutnya show VLAN brief. Nah, sudah ada. Lalu kita ke switch yang kedua, kita exit VLAN 30 member. Kita lihat dulu show VLAN brief. Lalu kita exit interface 0/6 ya teman-teman, sama. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kita kembali ke show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba apakah sudah bisa mengirimkan pesan. Nah, sudah successful ya teman-teman. Kita coba sebaliknya. Nah, sekarang kita akan gunakan konfigurasi allow terang untuk hanya mengizinkan VLAN 10 dan 20 saja yang bisa mengirimkan pesan pada terang ini. Nah, untuk VLAN 30 kita akan menghapusnya dari VLAN yang diizinkan. Nah, caranya kita keluar dulu, lalu kita masuk ke switch ya teman-teman, FA 0/5. Nah, lalu switch port terang allowed VLAN. Nah, di sini VLAN. Nah, kita mengizinkan VLAN 10,20. Setelah itu kita lihat show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, port yang diizinkan sudah 10 dan 20 saja untuk VLAN-nya. Nah, kita ke sini juga, interface FA 0/5, lalu switch port terang allowed VLAN 2, 10 dan 20. Kita lihat juga sudah sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengirimkan pesan kembali untuk VLAN 30. Apakah masih diizinkan? Mana pesan? Sorry. Nah, ke sini lalu ke sini. Nah, bisa dilihat teman-teman, sudah violet ya, sudah tidak bisa. Kita akan coba sebaliknya. Nah, sudah tidak bisa juga. Nah, kalau kita ke sini, nah masih successful ya teman-teman, karena VLAN 10 dan 20 saja yang diizinkan untuk melewati terang ini ya. Untuk VLAN 30 yang baru kita tambahkan itu sudah tidak diizinkan.
Nah, simpelnya seperti itu teman-teman. Kita coba sekali lagi untuk di sini. Yang masih successful. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, intinya untuk konfigurasi terang Alloy ini adalah konfigurasi yang hanya mengizinkan ya teman-teman, yang mengizinkan VLAN berapa saja yang boleh terhubung. Nah, seperti ini yang kita izinkan hanya VLAN 10 dan 20. Untuk VLAN 30-nya sudah kita putuskan sambungan atau sudah kita tidak izinkan untuk terhubung. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk konfigurasi Alloy terang ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.